Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi berat kepada tim nasional Harimau Malaya terkait 3 pertandingan internasional Tier 1. 3 pertandingan persahabatan melawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina dinyatakan sebagai kekalahan 3-0 bagi Malaysia. FAM juga didenda 10.000 franc Swiss, setara dengan sekitar 51.414 ringgit Malaysia. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Malaysia menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat, termasuk 7 mantan pemain tim nasional Malaysia. Hasil ini tidak diragukan lagi akan memengaruhi catatan pertandingan tim nasional Malaysia saat ini, dan posisinya di peringkat dunia akan terjun bebas, karena ketiga pertandingan ini sebegitu penting untuk timnas Malaysia. Berikut komentar warga Malaysia yang pasrah atas hukuman dari FIFA. Demi menjadikan pemain itu pemain lokal, dia rela berkhianat pada warisan. Beri dia kartu identitas agar dia bisa mendapatkan slot pemain lokal di klubnya. Kasihan orang lain yang terkena dampaknya. Revolusi tai kucing, dia berbalik menemui warisan meskipun dia seorang pembohong. Siapa lagi kalau bukan si pria berbulu itu? Tidak punya malu, malah bangga, karena tidak ada negara lain seperti ini. Saya sudah tidak peduli lagi dengan sepak bola dan FAM, karena banyak sekali korupsi dan banyak orang yang terjerumus ke sisi gelap. Semuanya mengundurkan diri saja, wey. Kalian hanya membuang-buang uang rakyat. Reputasi negara sudah jatuh parah, wey. Tidak perlu lagi menggunakan pemain naturalisasi. Harimau Malaya cukup menggunakan 100% pemain lokal saja. Kalah telak atau menang, atau tidak lolos ke Piala Asia atau tidak lolos ke Piala Dunia, tidak masalah. Apa yang penting, Harimau Malaya tetap bermartabat untuk bermain dengan tim 100% lokal. Lebih buruk daripada penipu. Tak tahu malu menjadi penipu, manajemen tidak tahu tentang sepak bola, lalu mereka ingin membeli pemain dan membeli kesuksesan. Mereka pikir semua orang Malaysia tidak tahu tentang sepak bola. Sungguh memalukan bahwa hal itu belum pernah terjadi dalam sejarah hanya karena mengejar revolusi. Ini benar-benar revolusi. Hal-hal bisa dilawan. Mereka yang tidak bisa melawan mengatakan pengecut menyerah. Tapi inilah hasilnya ketika dilawan. Mengapa Piala Asia diadakan? Untuk mengembalikan martabat. Revolusi apa, tuan-tuan? Haha, buat apa takut lawan kalau kita tak salah? Masih ingat ayat-ayat ni? Memalukan je. AFC mengurangi poin dan tim nasional Malaysia dalam kegelapan. Kita hanya selangkah lagi menuju Asia. Ada kemungkinan poin akan dikurangi karena FIFA mengurangi poin untuk pertandingan persahabatan tingkat 1. Setelah ini, peringkat kita setara dengan Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Mongolia, dan Laos. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang membela FAM ini buta atau tidak. Mereka jelas-jelas sedang menjalankan tugas mereka untuk merusak sepak bola nasional. Nak lawan sangat dengan FIFA. Depa ingat FIFA tu adik-adik depa kot. Lepas ni, AFC pula jatuh hukum. Piala Asia dalam kenangan. Begitulah, bekerja tanpa berpikir. Anak-anak kita sudah bermain sepak bola sejak sekolah. Kalian tidak peduli. Paling tinggi kalian hanya sampai U23. Kalian tidak bisa masuk tim senior karena kalian mengalahkan Mat Saleh. Mereka bilang kalian ingin cepat maju. Pada akhirnya, anak-anak kita tidak mau bermain sepak bola karena mereka tidak akan kemana-mana. Karena pada akhirnya, tim senior Mat Saleh lah yang bermain. Anak-anak kita melongo. Hal-hal telah terjadi dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Terima kenyataan dan perbaiki kembali badan sepak bola Malaysia. 3 tahun bahkan tidak terlalu lama. Sebelum kita, Konoha juga mendapat larangan 3 tahun. Setelah itu mereka bangkit kembali. Mengapa kita tidak bisa bangkit kembali setelah ini? Saya terkejut bahwa para penggemar telah secara terbuka mengakui pemalsuan dokumen. Terima saja kebenarannya. Tidak perlu menegakkan benang yang basah. Dianiayalah, FIFA menghasilkan uanglah. Saya bertanya-tanya apakah penganiayaan terhadap Faisal Halim begitu buruk sehingga dia bungkam mengenai kasusnya.
Meskipun dia memberi PDRM kemudahan dalam kasus ini, tetapi masih belum menemukan pelakunya. Sekarang, FAM tidak memiliki presiden, jadi pemilihan cepat diperlukan agar suara FAM dapat didengar. Dengan FAM yang bertindak sementara, mereka tidak berhak berbicara di FIFA selain sekretaris FAM, yaitu sekretaris PON. Jadi siapapun yang menyampaikan suaranya ke FIFA cukup kirim surat.